Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas materi tentang pengertian sejarah. Kata sejarah mungkin kita sudah mengenal dan tidak asing lagi di telinga kita tentang kata sejarah. Kata sejarah ini berasal dari bahasa Arab sajarotun yang berarti pohon. Kata ini kemudian mengalami perkembangan arti menjadi akar, keturunan, asal-usul, riwayat, dan silsilah. Kata sejarah diserap ke dalam bahasa Melayu pada abad ke-13. Akan tetapi, di dalam bahasa Arab sendiri, ilmu yang mempelajari kisah-kisah pada masa lalu disebut tarik. Dalam bahasa Inggris, kata sejarah dikenal dengan sebutan history, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia, yang berarti ilmu. Dalam perkembangannya, kata historia diperuntukkan bagi pengkajian terhadap segala sesuatu mengenai manusia secara kronologis. Dalam bahasa Jerman, kita mengenal istilah sejarah itu dengan sebutan Geschichte, yang berarti sesuatu yang telah terjadi. Para ahli sejarah memberikan pengertian atau definisi yang bermacam-macam tentang sejarah, walaupun pada hakikatnya hampir sama. Beberapa pengertian sejarah dari ahli-ahli sejarah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut Herodotus, sejarah tidaklah berkembang ke arah ke depan dengan tujuan pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Herodotus ini dikenal sebagai sejarawan pertama di dunia berkebangsaan Yunani. Oleh karena itu, kita mengenal Herodotus ini dengan julukan The Father of History atau Bapak Ilmu Sejarah. Yang kedua, ada salah satu tokoh yang terkenal yaitu Ibnu Khaldun. Dalam bukunya yang berjudul Muqaddimah, ia mendefinisikan sejarah adalah catatan tentang masyarakat, umat manusia atau peradaban dunia, dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Yang ketiga, menurut Purwa Darminta, dalam bukunya yang berjudul Kamus Umum Bahasa Indonesia, ia mengutarakan 3 pengertian sejarah, antara lain, yang pertama, kesusastraan lama, silsilah, asal-usul. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, ilmu pengetahuan, cerita perjalanan tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang terakhir, menurut pendapat Muhammad Ali, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia, ia menegaskan bahwa kata sejarah mengandung arti sebagai berikut. Yang pertama, jumlah perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa-peristiwa dalam kenyataan sekitar kita. Yang kedua, cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa-peristiwa yang merupakan realitas tersebut. Yang ketiga, ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa yang merupakan realitas tersebut. Dari beberapa pengertian menurut para ahli, kita dapat menyimpulkan pengertian sejarah secara umum adalah sebagai berikut, bahwa sejarah itu merupakan peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Kita juga bisa mengartikan sejarah itu sebagai cerita, kisah,
atau catatan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan atau sumber-sumber sejarah. Dan sejarah juga dapat kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sekian tentang pengertian sejarah. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.